terjadi kasus gagal ginjal akut, di mana jumlahnya semakin meningkat, kemudian juga angka kematiannya yang tinggi. Jadi angka kematiannya sampai 55%, Mbak ya. Dan saat ini sudah tercatat 208 kasus dengan kematian 55% tadi. Nah, ini menjadi masalah besar bagi kita karena apa? Adanya semakin bertambah, kemudian juga angka kematian. Nah, ini harus kita lakukan langkah-langkah yang memang harus satu mengurangi jumlah pertambahan yang juga jumlah kematian. Nah, tanggal 19 Oktober Kementerian Kesehatan setelah mempelajari ya dan meneliti, maka kita mengambil suatu larangan sementara ya, larangan sementara, bukan mencabut distribusi ya, larangan sementara obat-obat sirup, karena obat-obat sirup ini kan untuk anak-anak. Karena apa? Diduga gagal ginjal akut ini ada hubungannya dengan intoksikasi atau keracunan obat-obat yang mengandung bahan-bahan glikol etilin, kemudian dietilen glikol, yang tentu saja kedua zat ini sebetulnya tidak diperkenankan beredar atau masuk dalam campuran obat-obatan dan harus ada ambang maksimalnya. Nah, untuk itu kita melakukan larangan sementara supaya apa? Dalam pengkajian penelitian lanjutnya kita akan menemukan mana sih obat-obat yang memang betul-betul menjadi penyebab gagal ginjal akut ini, Pak. Oke, jadi untuk sementara waktu ini obat sirup semua ditarik begitu ya, dan untuk didalami kembali ya Pak untuk terkait dilarang penggunaannya ya, beda ya. Gimana? Bukan ditarik, tapi dilarang penggunaannya ya. Dilarang penggunaannya. Nah, ini apakah sudah diketahui secara pasti sumber penyebabnya adalah etilen glikol dan dietilen glikol ini, Pak? Ya, jadi beberapa pengalaman dan juga penelitian awal ini dan juga kandungan dietilen glikol maupun etilen glikol ini dalam farmakum memang menjadi bahan yang berbahaya, ya. Nah, bahan ini adalah bahan campuran, Mbak ya, campuran untuk suatu obat itu bisa menjadi sirup. Tetapi tidak semua sirup juga mengandung itu, ya. Nah, tentu saja ini kita menunggu penelitian dari Kementerian Kesehatan, Badan POM maupun yang terkait untuk memastikan agar tidak terjadi lagi penambahan kasus dan juga korban. Menyelamatkan anak-anak kita karena kasus ini menyerang anak-anak di bawah 18 tahun, utamanya umur balita. Ya. Larangan ini akan berlaku sampai kapan, Pak? Ya, sementara dalam arti kata menunggu penelitian yang sedang berjalan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam minggu ini atau minggu depan itu sudah kita umumkan. Lantas juga bagaimana dengan hasil pemeriksaan Kementerian Kesehatan terhadap 18 obat sirup yang 15 diantaranya ini mengandung etilen. Langkah selanjutnya seperti apa? Jadi pemeriksaan bahan itu oleh Badan POM, Mbak ya. Termasuk tadi yang sudah dirilis oleh Badan POM itu ada 5 obat yang mengandung itu dilakukan penelitiannya oleh Badan POM dan Badan POM juga lah yang mempunyai kewenangan untuk menarik menarik atau menyetop peredaran obat-obat yang memang menjadi penyebab gangguan atau gagal ginjal akut yang selama ini diduga itu. Jadi Badan POM, Mbak ya. Jadi ini bekerja sama ya, paralel ya Pak ya, antara Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM untuk meneliti terkait dengan kandungannya. Nah, untuk Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana dengan kesiapan layanan kesehatan? Karena berita-berita ini di Sapa Indonesia pagi hari ini juga menunjukkan ada peningkatan Pak di sejumlah daerah terkait dengan pasien gagal ginjal akut. Ya. Justru itu dengan adanya peningkatan kasus termasuk juga kematian kita melakukan langkah itu. Nah, kembali sebentar Mbak ya ke Badan POM tadi. Jadi Badan POM itu adalah suatu badan yang mengkaji, meneliti untuk suatu obat itu diizinkan untuk beredar atau diproduksi dan sekaligus juga melakukan pengawasan secara rutin terhadap obat-obat yang sedang beredar. Nah, sementara Kementerian Kesehatan adalah sebagai pengguna masyarakat. Jadi kami mengawasi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk apotek dan juga tenaga kesehatan, untuk sementara waktu ini tidak menggunakan dulu obat-obat yang mengandung sirup
ya, sirup atau cair ya. Nah, tentu saja nanti ada pengecualian yang di mana obat-obat itu memang harus ada. Contohnya adalah obat anti epilepsi. Itu tidak ada lagi substitusinya, maka itu tadi malam sudah diputuskan tetap dipakai. Ya, Pak, ini kan penggunaan obat sirup ya, jenis obat batuk ataupun obat demam ini kan sudah lama ya digunakan. Tapi kenapa baru-baru ini, 3 bulan terakhir ini menjadi sorotan adanya efek samping begitu terkait dengan gagal ginjal akut? Sebenarnya ada apa ini, Pak? Ya, jadi inilah suatu keadaan atau suatu keprihatinan kita bersama yang memang disinyalir selama ini nggak ada apa-apa, betul. Jadi bulan Januari, Februari, dan sampai dengan bulan Juli kemarin kasusnya sedikit sekali. Bisa 2, hanya 3, tapi begitu Agustus, pertengahan dan akhir itu meningkat sekali. Nah, untuk itulah kita lakukan penelitian ini. Apakah betul ini memang berkaitan dengan obat yang mengandung tadi, apakah memang obat itu kandungannya sangat besar atau di luar batas ambang, dan seterusnya. Dan tentu saja kemungkinan atau dugaan-dugaan penyebab yang lain diteliti juga secara bersama-sama ya. Oke, berarti memang perlu dicek kembali ya, ini ada apa yang salah terkait dengan kandungan obatnya. Pak, ini ada upaya juga mendesak untuk menjadikan KLB. Bagaimana tanggapan Kemenkes terkait hal ini? Apa tadi? Maaf, diulang lagi. Ada desakan untuk menjadikan ini sebagai KLB, Pak, kejadian luar biasa. Ya, sebetulnya itu kan istilah kita di dalam epidemiologi ya. Bisa saja KLB itu kita anggap karena apa? KLB sendiri definisinya adalah satu apabila suatu penyakit yang betul-betul tidak ada sebelumnya, ya, tidak ada sebelumnya tahu-tahu muncul, atau terjadi peningkatan yang signifikan dalam waktu-waktu yang terlalu dekat. Nah, sehingga itu bisa saja dijadikan. Dan saat ini pun ini menjadi masalah kita. Kedaruratan ini kita harus disikapi sebagai upaya untuk menyelamatkan lebih lanjut gitu, Pak. Baik, jadi memang ini perlu didalami kembali, masih dalam tahap pendalaman, dan untuk sementara Kementerian Kesehatan memberikan larangan untuk tidak menggunakan ya Pak ya obat sirup jenis apapun dalam penggunaannya kepada anak-anak khususnya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Terima kasih, salam sehat. Saudara, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang menjadi lokasi rujukan pasien gagal ginjal akut. Menurut data RSSA, 30% meninggal dunia. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday.